Assalamualaikum. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari diskusi sesi 3 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Bahan diskusi sesi 3 yaitu perbandingan pendidikan formal dan pendidikan informal yang membahas mengenai manfaat, tantangan yang dihadapi, integrasi pendidikan informal, serta penerapannya. Pendidikan menjadi sebuah kajian penting dari sebuah bangsa. Melalui pendidikan, diharapkan sumber daya manusia yang dihasilkan akan mampu menjawab tantangan masyarakat ke depan. Menurut Mezirow dalam Taylor dan Marinow tahun 1995, menyebutkan bahwa pendidikan merupakan a process of learning to transform the meaning we make out of our experience. Artinya, pendidikan merupakan suatu proses pembentukan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Adapun dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia, terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Berikut ini adalah manfaat dari pendidikan formal. Pertama, membantu pendidikan informal dalam mendidik dan mengajar khususnya dalam mengembangkan pengetahuan, serta membentuk fondasi pola pikir. Kedua, membantu mengembangkan kepribadian serta bakat melalui kurikulum. Yang ketiga, melatih dan menanamkan nilai-nilai yang positif sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, manfaat dari pendidikan informal. Pertama, alam keluarga merupakan alam pendidikan permulaan seperti pengenalan pendidikan sosial, pembentukan watak individu, dan sarana agar anak dapat hidup bermasyarakat. Kedua, di keluarga, seluruh anggota keluarga saling mendidik dan mengarahkan melalui bimbingan orang tua. Ketiga, menyelenggarakan kehidupan yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Dan yang keempat, orang tua membangun iklim persatuan dan kesatuan, sehingga proses pendidikan berlangsung dengan sinergis dan harmonis. Potret pendidikan senantiasa menghadapi berbagai permasalahan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah agar dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan informal. Pertama, pada pendidikan formal, tantangan yang dihadapi yaitu minimnya sarana dan prasarana. Yang kedua, kurangnya jumlah tenaga pendidik yang belum merata dan tidak sesuai dengan kualifikasinya. Yang ketiga, jumlah sekolah masih sedikit dan pada umumnya tersebar di daerah yang terpencil. Dan yang terakhir, terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik, serta peralatan teknologi yang masih sederhana. Dan pendidikan informal, tantangannya yaitu, pertama, pria tidak lagi menjadi kekuatan ekonomi. Kedua, wanita atau ibu tidak lagi tergantung secara ekonomi. Ketiga, masalah ekonomis mengakibatkan kurangnya kontrol keluarga terhadap anak-anak. Yang keempat, kurangnya fungsi keluarga sebagai tempat rekreasi. Kelima, pelaksanaan fungsi protektif semakin berkurang. Yang keenam, pemahaman yang kurang terhadap pentingnya fungsi sekolah. Dan yang terakhir, semakin lemah elemen kasih sayang dalam keluarga karena banyak kehilangan fungsinya. Integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal bisa menjadi jembatan yang sangat efektif untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara sosial dan kreatif dalam kehidupan nyata. Berikut adalah beberapa pendekatan strategis yang bisa diterapkan. Yang pertama, melalui proyek berbasis komunitas, yaitu dengan melibatkan siswa dalam kegiatan nyata di lingkungan sekitar, seperti kampanye kebersihan, kegiatan sosial, atau proyek kewirausahaan. Yang kedua, dengan pembelajaran kontekstual, yaitu dengan menggunakan pengalaman hidup siswa sebagai titik awal pembelajaran. Guru bisa mengaitkan materi pelajaran dengan situasi sehari-hari yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, dengan integrasi seni dan ekspresi diri, dengan cara membuka ruang bagi siswa
untuk berkreativitas dan merefleksi personal yang sering muncul dalam pendidikan informal. Yang keempat, melalui mentoring dan peer learning, yaitu dengan mendorong siswa untuk saling belajar melalui kelompok diskusi, tutor sebaya, atau proyek kolaboratif. Yang kelima, dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial. Guru dapat menggunakan platform digital untuk berbagi ide, membuat konten, atau berdiskusi tentang isu-isu aktual. Dan yang terakhir, dengan kegiatan ekstrakurikuler yang terintegrasi. Contohnya, yaitu dengan menjadikan kegiatan seperti pramuka, klub debat, atau komunitas coding sebagai bagian dari penilaian kurikulum. Selanjutnya merupakan langkah-langkah yang bisa kita terapkan atau implementasikan dalam proses belajar mengajar kaitannya dengan pendidikan formal dan informal yang bisa guru lakukan. Yang pertama adalah partisipasi guru dalam mengatasi tantangan, terutama untuk siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Upaya yang dapat dilakukan seperti: pertama, guru memanfaatkan sumber daya sekitar sebagai sarana yang dapat menunjang pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan. Ketiga, berpartisipasi mengembangkan kurikulum yang sesuai. Dan yang keempat, menambah jumlah sekolah yang terjangkau masyarakat. Adapun pendekatan guru untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa, yaitu dengan cara: pertama, pendekatan humanistik dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Kedua, pendekatan kontekstual. Guru dapat memanfaatkan pengalaman informal siswa sebagai bahan diskusi dan refleksi. Ketiga, melalui pendekatan kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama antar siswa melalui proyek kelompok, diskusi terbuka, dan pembelajaran lintas usia. Keempat, pendidikan kreatif dan eksploratif dengan cara pendidikan informal seperti kegiatan ekstrakurikuler, klub hobi, atau pengalaman lapangan dijadikan bagian dari proses pembelajaran. Dan yang kelima, pendekatan reflektif. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman informal mereka dan mengkaitkannya dengan nilai atau konsep akademik. Sekian pemaparan dari saya untuk tugas diskusi sesi 3. Terima kasih.